Syafiyah binti Abdul Muthalib adalah seorang wanita mulia dalam sejarah Islam. Ia bukan hanya bibi Nabi Muhammad, tetapi juga seorang wanita pemberani yang memainkan peran penting dalam perjuangan Islam. Kisah hidupnya penuh dengan keteguhan, keberanian, dan pengorbanan. Sejarah lengkap Syafiyah binti Abdul Muthalib. 1. Latar belakang dan nasab. Keturunan bangsawan Quraisy. Syafiyah binti Abdul Muthalib berasal dari keluarga bangsawan Quraisy, yakni Bani Hashim. Ayahnya, Abdul Muthalib bin Hashim, adalah pemimpin Quraisy yang sangat dihormati. Ibunya, Halah binti Wahab, berasal dari keluarga yang terhormat, sehingga Syafiyah tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi kehormatan dan keberanian. Hubungannya dengan Rasulullah. Syafiyah adalah bibi Nabi Muhammad, saudari kandung dari Hamzah bin Abdul Muthalib, yang dikenal sebagai singa Allah dalam Islam. Kedekatannya dengan Rasulullah membuatnya sangat berperan dalam perjuangan Islam. Pernikahan dan keturunan. Syafiyah menikah pertama kali dengan Al-Harith bin Harb, namun suaminya meninggal dunia. Kemudian ia menikah dengan Al-Awwam bin Khuwailid, saudara kandung Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi. Dari pernikahan ini ia melahirkan Zubair bin Awwam, salah satu sahabat utama Rasulullah yang dijamin masuk surga. Sebagai ibu, ia mendidik Zubair dengan disiplin tinggi dan menanamkan keberanian serta keteguhan dalam diri anaknya sejak kecil. 2. Masuk Islam dan peran dalam dakwah. Awal keislaman. Ketika Rasulullah mulai mendakwahkan Islam secara terang-terangan, Syafiyah adalah salah satu wanita yang menerima ajaran beliau tanpa ragu. Ia termasuk golongan awal yang masuk Islam di Makkah, meskipun saat itu kaum muslimin mengalami tekanan hebat dari Quraisy. Namun, keputusannya untuk memeluk Islam membuatnya harus menghadapi berbagai tantangan. Banyak bangsawan Quraisy yang mengecamnya karena meninggalkan agama nenek moyang mereka. Tapi, ia tetap teguh dalam keimanannya dan tidak terpengaruh oleh celaan atau ancaman. Peran dalam dakwah. Sebagai seorang wanita dari keluarga Bani Hashim, Syafiyah memiliki pengaruh yang cukup besar di kalangan Quraisy. Ia tidak hanya beriman secara pribadi, tetapi juga aktif mendukung dakwah Islam. 1. Menyebarkan Islam kepada kaum wanita. Syafiyah menggunakan posisinya untuk mengajak wanita Quraisy agar berpikir secara kritis tentang ajaran Islam. Ia menyampaikan kebenaran Islam dengan hikmah dan keberanian. 2. Mendukung Rasulullah secara moral dan materi. Meskipun bukan wanita kaya, ia selalu berusaha membantu perjuangan Islam dengan segala yang ia miliki, baik berupa tenaga, dukungan moral maupun harta. 3. Mendidik generasi pejuang Islam. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah mendidik Zubair bin Awwam menjadi seorang Muslim yang tangguh. Ia menanamnya nilai-nilai keberanian, pengorbanan, dan keteguhan dalam diri anaknya yang kelak menjadi salah satu panglima perang Islam. 3. Keberanian di medan perang. Peristiwa Perang Uhud. Dalam Perang Uhud, Syafiyah menunjukkan keberaniannya dengan turun ke medan perang. Ketika ia mendengar bahwa saudaranya, Hamzah bin Abdul Muthalib, telah gugur, ia segera mendatangi lokasi pertempuran untuk melihat jasadnya. Namun Rasulullah meminta putranya Zubair untuk mencegahnya agar tidak melihat kondisi jasad Hamzah yang telah dimutilasi oleh Hindun binti Utbah dan pasukan Quraisy. Syafiyah dengan penuh keberanian menjawab, "Aku tahu saudaraku telah syahid di jalan Allah, aku telah menerimanya dengan ikhlas. Jika Allah menghendaki ini sebagai takdirnya, aku menerimanya dengan hati yang lapang." Jawaban ini menunjukkan keteguhan imannya dan
kedewasaannya dalam menghadapi musibah. Peristiwa Perang Khandak, salah satu kisah paling terkenal tentang keberanian, Syafiyah terjadi saat Perang Khandak. Ketika kaum muslimin menggali parit untuk mempertahankan Madinah, para wanita dan anak-anak ditempatkan dalam sebuah benteng yang dijaga oleh Hasan bin Thabit. Namun pasukan Yahudi Bani Quraidah yang telah berkhianat mulai mengintai kelemahan kaum muslimin. Suatu hari, seorang mata-mata Yahudi berhasil mendekati benteng tempat para wanita berlindung. Hasan bin Thabit, yang seharusnya bertindak sebagai penjaga, enggan untuk melawan karena ia lebih dikenal sebagai penyair daripada prajurit. Melihat bahaya ini, Syafiyah langsung mengambil tindakan sendiri. 1. Ia mengambil sebuah tiang besar dan menghampiri mata-mata Yahudi itu secara diam-diam. 2. Dengan penuh keberanian, ia menghantam kepala musuh itu hingga tewas. 3. Setelah itu, ia menyeret mayatnya ke tepi benteng dan melemparkannya keluar. Aksi ini membuat pasukan Yahudi ketakutan karena mereka mengira benteng itu dijaga oleh pasukan Muslim, bukan hanya para wanita dan anak-anak. Akhirnya mereka tidak berani menyerang lebih jauh. Keberanian Syafiyah dalam menghadapi musuh ini menjadi inspirasi bagi banyak muslimah dalam sejarah Islam. 4. Ibu dari Zubair bin Awam. Syafiyah adalah ibu dari Zubair bin Awam, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ia mendidik Zubair dengan penuh ketegasan dan disiplin, berbeda dari kebanyakan ibu pada zamannya. Metode pendidikan yang keras. Sejak kecil, Zubair sering dipukul oleh ibunya jika ia menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Orang-orang Quraisy bahkan bertanya, "Mengapa engkau mendidik anakmu dengan keras, wahai Syafiyah?" Ia menjawab dengan tegas, agar ia tumbuh menjadi seorang lelaki pemberani yang tidak akan pernah dikalahkan oleh rasa takut. Didikan keras ini membuat Zubair tumbuh menjadi seorang prajurit Islam yang tangguh. Ia menjadi salah satu panglima perang terbaik dalam sejarah Islam dan sahabat dekat Rasulullah. Kebanggaan terhadap anak yang berjihad. Ketika Zubair berangkat ke medan perang, Syafiyah tidak pernah menunjukkan kekhawatiran atau ketakutan. Sebaliknya, ia selalu mendukungnya dan berpesan, "Jika kau mati di jalan Allah, maka itu adalah kehormatan bagimu dan kebanggaan bagiku." Sikap ini menunjukkan betapa teguhnya keimanan Syafiyah dan betapa besar perannya dalam membentuk generasi pejuang Islam. Masa tua Syafiyah, Syafiyah binti Abdul Muthalib, menjalani masa tuanya di Madinah setelah Islam semakin kuat dan berkembang. Setelah berbagai peristiwa besar dalam sejarah Islam, seperti Fathu Makkah dan wafatnya Rasulullah, ia terus menjadi sosok yang dihormati oleh para sahabat. Sebagai wanita yang penuh keberanian dan keteguhan iman, ia tetap menjalani hidup dengan sederhana dan penuh ibadah. Ia menghabiskan hari-harinya dengan beribadah kepada Allah, mengajarkan nilai-nilai Islam kepada generasi setelahnya, dan terus menjadi panutan bagi kaum muslimah. Kesedihan atas wafatnya Rasulullah. Seperti banyak sahabat lainnya, Syafiyah mengalami kesedihan mendalam ketika Rasulullah wafat pada tahun 632 Masehi. Kepergian keponakannya ini meninggalkan duka yang luar biasa di hatinya. Namun sebagai wanita yang tegar, ia menerima ketentuan Allah dengan penuh kesabaran dan terus melanjutkan kehidupannya dengan berpegang teguh pada ajaran Islam. Ia juga menyaksikan berbagai peristiwa besar setelahnya, termasuk kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Wafatnya dengan penuh kehormatan. Syafiyah wafat pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab sekitar tahun 20 Hijriah atau 41 Masehi. Ia meninggal dalam usia yang cukup lanjut, diperkirakan lebih dari 70 tahun. Wafatnya Syafiyah merupakan kehilangan besar bagi kaum muslimin, terutama bagi mereka yang mengenalnya sebagai wanita pemberani
cerdas, dan penuh iman. Pemakaman dan warisannya. Syafiyah dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah, tempat peristirahatan banyak sahabat besar. Pemakamannya dihadiri oleh banyak sahabat dan muslimin yang menghormatinya. Warisan terbesar yang ia tinggalkan bukanlah harta benda, melainkan keteladanan dalam keberanian, kesabaran, dan keimanan. Ia telah berkontribusi besar dalam perjuangan Islam, baik melalui aksinya sendiri maupun melalui didikannya kepada putranya, Zubair bin Awam. Kesimpulan dan hikmah dari wafatnya Syafiyah. 1. Ia meninggal dalam keadaan tetap beriman dan berpegang teguh pada Islam. 2. Dikenang sebagai wanita pemberani yang tidak takut membela agama Allah. 3. Memberikan keteladanan dalam mendidik generasi Muslim agar kuat dan berani. 4. Dimakamkan di Baqi, tempat istimewa bagi para sahabat dan keluarga Rasulullah. Kisah hidupnya adalah inspirasi bagi semua Muslim, terutama bagi kaum wanita, bahwa Islam memberi tempat tinggi bagi perempuan yang berani dan beriman. Semoga Allah merahmatinya dan menempatkannya di surga bersama para syuhada dan orang-orang saleh. Keberanian dan keteguhan hati seorang wanita bisa menjadi pelita bagi umat. Syafiyah binti Abdul Muthalib adalah bukti nyata bahwa Islam mengangkat derajat perempuan sejajar dengan para pejuang laki-laki. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Islam dan menginspirasi kita untuk mengikuti jejak para sahabat dan pemimpin Islam yang telah berjuang demi agama ini. Untuk membantu channel ini berkembang, silakan like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.